Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali berjumpa kembali di channel Donditan dan Geraha Mualaf Jakarta. Pada malam hari ini saya baru selesai makan malam ya, bersama dengan tim dan juga dari tim Manusia Cahaya ya. Betul ya. Alhamdulillah hari ini atau tepatnya tadi siang ceritanya, saya nemu mantan kafir. Halo, ya, bener ya? Bener, bener mantan kafir. Bener kan mantan kafir? Iya, jelas dong. Nggak tersinggung kan? Oh, enggak. Malah alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Masya Allah ya. Ini di sebelah saya ada siapa? Teh Yusa apa? Ocha, namanya Anastasia Yosa Samanta. Panggilannya? Ocha. Kok jauh amat dari Anastasia jadi Ocha? Anastasia Yosa jadi Ocha. Oh, oke. Jadi panggilannya Teh Ocha apa? Ce Osa apa? Cece boleh. Bukan Cece. Kurang sipit kalau Cece. Nggak sebanding ya bedanya kayak. Alhamdulillah ketemu dengan Ocha. Ngobrol-ngobrol ternyata Ocha ini juga dulu pernah bersyahadat di tahun berapa? 2017. 17. Berarti ini tahun ke-7 nih ya. Ya, insya Allah. Dari agama sebelumnya Katolik. Anastasia sih ini banget ya, Katolik banget ya. Iya. Katolik banget. Pengen gitu. ganti nama gitu sebenarnya gimana ya? Oh, belum ganti di KTP nggak ganti nama? Enggak, karena kan memang kalau dokumen itu emang nggak bisa kok. Jadi bisa. Oh, bisa ya? Bisa, cuman ya mungkin agak ribet. Ya, tapi kalau namanya tidak mengandung kesyirikan nggak perlu ganti, nggak apa-apa. Oh, gitu. Nggak apa-apa ya berarti nggak apa-apa. Ya? Kalau nggak mengandung kesyirikan tapi ya. aku pengen ganti kok gimana ya? Kalau pengen ganti ada prosedur ya lah, lewat kelurahan lah, nanti ke Dukcapil segala macam. Mungkin sampai. Aja sudah. Ya. Nanti kan sudah. Tapi keterangan agama di KTP udah diganti? Oh iya, insya Allah udah dong. Udah. Alhamdulillah. Soalnya banyak orang yang udah masuk Islam tapi nggak ganti keterangan agama di KTP. Alasannya apa ya? Macam-macam, takut keluarga, takut dipecat di pekerjaan, ada yang pengaruh soalnya ke pekerjaan. Nah, ini mau ngobrol ya sama Ocha ya. Tahun 2017 masuk Islam dari keluarga Katolik. Ya. Berapa saudara? 3 saudara. Orang tua memang dua-duanya Katolik. Dua-duanya Katolik. Oke. Asli Bandung. Asli Jogja, lahir di Bandung. Oh, orang tua asli Jogja. Aku lahir di Bandung. Lahir di Bandung. Orang tua pindah ke Bandung. Aku lahirnya di Bandung. Oke. Jadi Sunda dong ngomongin dong. Bisa kok bisa Sunda bener? Enggak bisa. Oke, lahir di Bandung. Terus dari kecil berarti memang ikut orang tua ke gereja. Iya, dari kecil ikut orang tua ke gereja ya harus ikut kan gitu. Karena kalau kecil kan aku nggak punya pilihan ya. Iya, jadi berarti dikafirkan kan sama orang tua kan? Iya benar sekali. Benar kan? Iya, karena lahir harusnya sudah Islam tapi dikafirkan ya, gitu. Setiap bayi yang lahir fitrahnya Muslim, betul. Menjadi Katolik, ya, menjadi Islam, Yahudi atau Majusi sama orang tua. Berarti saya dikafirin orang tua ya? Itu gimana dong? Terus akhirnya masuk Islam 2017. Ya. Umur berapa tuh? 2017 berarti umur 22. Enggak kok. Oh enggak. 26 tahun ya. Oh 26. Kalau cuma beda 4 tahun aja. Oh iya. Berarti kita masih muda ya. Diskon dikit. Nah, waktu itu gimana? Kok bisa? Itu tiba-tiba apa gimana? Itu sebenarnya dari SMA ya. Dari SMA lah udah lama lah kok. Bukan karena lingkungan, bukan karena apa. Memang kalau misalkan aku ceritain dari awal, aku bertiga nih, alhamdulillah semuanya kakak-kakakku ini semuanya mualaf. 2 kakakku mualaf duluan mereka. Oh, malah duluan. Tapi bukan karena mereka juga ya. Aku maksudnya mau mualaf ini bukan karena mereka. Selang berapa tahun? Oh, jauh banget kok. Mungkin ada selang 15 tahun atau 12 tahun ya. Karena aku sama kakakku umurnya jauh. Oh gitu? Iya, jauh banget. 2 kakaknya? 2 kakakku tuh, aku beda yang satu, berarti beda 12 tahun, beda 13 tahun sama beda 13 kalau tahun. Kakaknya yang pertama sama kedua bedanya berapa tahun? Cuman 2 tahun. Terus dari yang kedua sama Ocha bedanya? Jauh banget, bisa 12 tahunan ya. 12 tahun? Iya. Oh, berarti orang tuanya dulu khilaf kali ya? Iya, nah itu. Diharapkan nggak ya gitu? Dari 12 tahun? Iya. Baru lahir Ocha? Aku gitu. Oke, khilaf itu bener itu. Iya kan, kebablasan begini. Jauh banget bedanya. Iya, jauh bedanya banget. 15 tahun kakaknya udah mualaf? Iya, jadi pokoknya bukan karena kakak aku. Mereka mungkin ya, karena kan aku jaraknya juga terlalu jauh. Jadi nggak tahu juga ya mereka mualaf dikarenakan apa.
karena memang setelah itu menikah gitu. Oke. Yang pertama perempuan ikut sama suaminya, yang kedua ikut sama istrinya. Karena kan kakakku jadi satu cewek satu cowok kan. Gitu. Jadi sama sekali pure bukan karena aku, memang pengen karena ada titik kenyamanan gitu. Padahal aku juga nggak belajar apa-apa loh kok tentang Islam tuh. Kalau inget-inget ya sama aku apa ya gitu, nggak ada yang pernah oh ini ya gitu. Cuman aku pernah mimpi. Mimpi. SMA mimpi itu jalan di pematang sawah gitu, jalan di pematang sawah, ketemu sama bapak-bapak, terus cuman bilang ngobrolnya juga ngobrol yang mimpi ketemu siapa? Aku ketemu sama seorang bapak-bapak. Oke. Gitu. Aku bangun terus aku nanya gitu, aku tuh mengucapkan kalimat syahadat gitu, tapi itu karena aku mimpi itu. Aku nanya sama teman aku yang muslim, ini apa gitu. Aku bilang gitu kan, aku nanya ini apa sih gitu. Oh ini tuh kalimat syahadat. Kalimat syahadat itu kalau lu mau masuk Islam lo harus mengucapkan ini gitu. Oh gitu. Lah lu kok tahu dari mana? Ya gue nggak tahu, cuman gue pengen ngeluarin kata-kata ini. Cuman itu kan zaman SMA ya kok. Jadi masih mencari kejati dirian. Apakah iya gitu? Ini kan mimpi membawa gue menjadi seorang mualaf atau tidak? Ya udah akhirnya berjalan, nggak diwaro tuh, masih ke gereja, masih ada masalah, masih novena kalau di Katolik ya, novena masih novena masih berjalan. Setelah mimpi itu masih ke gereja, masih menjadi anak Allah lah gitu. Masih terus dijalanin. Tunggu sebentar, waktu kakaknya dua itu masuk Islam, orang tua gimana reaksinya? Kebetulan papa aku udah almarhum. Oke. Kalau mamaku masih ada. Nah, terus? Sebenarnya yang selalu aku ingat itu almarhum papa karena mungkin beliau seniman ya. Jadi beliau cuma bilang sama aku, sama kakak-kakak aku dan termasuk sama aku ya. Buat beliau agama apapun mengajarkan, tidak ada mengajarkan yang jahat. Tapi tolong dijalani apa yang memang sudah menjadi agama lu. Itu pesan terbaik buat aku dari almarhum ya. Karena almarhum alhamdulillah tidak pernah menentang sedikit pun. Cuma beliau meyakinkan bahwa yakin sudah bisa menjalaninya, sudah bisa mengikutinya, sudah bisa yakin kamu tidak akan pernah berpaling lagi gitu. Karena jangan sampai hanya karena sesuatu, entah itu cinta, entah itu dari kiri kanan bukan dari hati, lu bisa berpaling lagi. Karena mungkin banyak juga ya kok ya contohnya ya, mungkin ada orang yang sudah mualaf, tapi aku cerita kayak gini bukan karena jangan sampai yang memang tadinya mualaf mau gitu ya untuk jadi mualaf jadi nggak jadi karena takut gitu. Takut cobaannya seperti ini, karena kan setiap orang cobaannya beda-beda ya. Tidak bisa disamakan cobaan aku sama orang yang nanti mualaf. Tapi memang ada beberapa mungkin ya bisa dibilang orang terdekat juga melihat ada mualaf, sedikit aja ada masalah berpikirannya mau murtad balik lagi ya. Dan kebetulan tadi siang aku dengar kajian ini ya, Eko Dondi ya. Jadi ya oke, kita 100% Islam gitu, tapi memang kita nggak akan pernah ada yang tahu hati itu. Ya udah, itu mah memang harus benar-benar dari hati banget. Percaya nggak sih Allah tuh selalu nolong? Percaya nggak sih Allah tuh ngasih ujian? Itu nggak akan sia-sia hasilnya. Tinggal lu sabar atau lu enggak. Gitu. Karena semua yang lu terima, lu dapat, itu tuh semua udah ditulisin, udah digarisin sama Allah. Nggak usah marah lah. Lu tinggal berserah diri, tinggal ikhlas, ridho, ikhlas, udah. Dan yang paling penting nggak boleh suzon sama Allah. Nggak boleh suzon sama Allah, itu sama orang aja suzon nggak boleh, apalagi sama Allah. Allah mah, nggak mungkin Allah tuh ngasih yang jelek deh, nggak mungkin lah gitu. Jadi jangan pernah merasa, aduh gue di dunia ini capek banget sih gitu. Ya dunia mah tempatnya capek, dunia mah tempatnya ujian. Tempat ujian iya. Karena kalau lu mau nggak dapet ujian atau nggak mau capek ya goodbye aja gitu. Jadi setiap apa yang sudah diambil keputusan, kayak aku mengambil keputusan, oke, aku mau mualaf, tolong terima dengan baik, dengan ikhlas, dengan ridho, bahwa semua yang nanti akan didapat setelah mualaf diterima dengan baik. Jangan pernah
apa sih? Gerumel Apa? gerumel, Grundel. Grundel gitu. Apa sih? Grundel. Grundel ngomong. Kalau di tempat gue bahasanya grundel. Ya, grundel lah benar. Mamaku gitu. Ngedumel gitu. Yang ngedumel gitu. Karena ngedumel. Oh gini ya, gue masuk mualaf kok gini ya, Win. Ya udah, itu mah udah digarisin, udah ditulis. Nyokap gimana waktu tahu kakak-kakaknya masuk Islam? Nyokap Nangis gerung-gerung atau gimana? enggak sih ya, mungkin ya kok ya mungkin. Kebetulan kan di saat kakak-kakak itu mualaf kan aku masih kecil. Jadi nggak tahu ini tuh gimana ya gitu. Cuma nggak tahu tahu ya. cuman kakak gue berpindah gitu. Ya, Saat itu ya, kan belum pendewasaan juga ya, belum tahu nih agama ini nih bagaimana. Iya mungkin nangis, mungkin kecewa gitu. Tapi ya gimana gitu. Mungkin ada perbedaan sikap, ada sama seperti aku. Papa nggak ada tahun berapa? Papa nggak ada tahun 2020 setelah aku mualaf. Oh 2020, berarti 3 tahun setelah sadar. Ya. Oke. Dan itu dia selalu bilang, almarhum tuh selalu bilang jangan lupa sholat. Ya. Papa meninggal masih dalam keadaan Katolik. Masih. Oke. Kok mau nanya boleh nggak mau nanya? Oh, iya. Papa berarti kan meninggal dalam keadaan Katolik ya? Nih banyak ya, aku juga pernah nanya, cuman masih belum dapat dalam hati. Kan aku mualaf. Papa aku keadaan kafir lah berarti ya. Gimana sih? Boleh nggak sih aku ngedoain atau boleh nggak? Apa nggak boleh atau gimana gitu loh kok? Nggak boleh. Sama sekali nggak boleh. Berarti aku hanya bisa, oh ya papa aku sebenarnya aku ikhlas ridho udah. Sorry to say, nggak boleh doain orang udah meninggal dalam keadaan kafir. Kalau doain orang yang masih hidup Ya. malah boleh. Tapi yang sudah meninggal dalam keadaan kafir malah kita nggak boleh mendoakan. Dan itu nggak nyampe. Sama nyokap gue juga gitu, meninggal 2010, gue masuk Islam 2014. Gue tanya semua ustadz, semua ya, mau Habib, mau siapapun gue tanya, gue cari dalilnya semua di pakai Google gitu ya cari ya. Ternyata nggak nyampe doa kita, malah kita nggak boleh doain. Jadi ya sudah, itu kan sudah menjadi pilihan daripada papanya Ocha. Ya. Allah juga maha tahu. Ya. Setiap orang kan sudah memang harus mempertanggungjawabkan pilihannya sendiri. Ya sudah, kita serahkan aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke, terus jadi waktu SMA mimpi masuk Islamnya setelah lulus kuliah berarti? Oh enggak, gue dari SMA tuh kan kerja. Oh kerja terus? Tidak kuliah gitu. Tidak sempat makan bangku kuliahan. Keras ya emang sih. Apalagi kalau yang besi itu, wah. Oh iya, keras banget itu. Ya memang enggak. Jadi ya udah di situ juga kebetulan gue juga kan umur 20 udah punya anak ya. Oh 20 udah enggak? Oh, oke. 20 udah punya anak, jadi ya udah. Oh jadi masuk Islam setelah punya anak malah? Ya. Oh. Alhamdulillah anakku juga udah malah. Alhamdulillah. Bareng? Enggak. Duluan? Butuh proses. Duluan Ocha? Ya, duluan aku. Memang butuh proses karena di saat ngomong alaf itu dia berarti umur 4 tahun. Belum 4 tahun. Oh. Dan dia tuh masuk mualaf tahun kemarin pas bulan puasa. Oh baru tahun kemarin? 2023? Berarti 11 tahun. Oke. Alhamdulillah ya. Banyak dia nanya dan pergunjingannya. Cowok cewek? Cewek. Oh cewek. Alhamdulillah. Gimana ya? Ya udahlah pergunjingannya tuh. Ya nggak. Kalau ada yang nonton salah satu keluarga gue ya udahlah gue buka di sini aja karena nggak ada yang tahu. Nyokap sendiri pun nggak tahu kalau anakku mualaf. Oh gitu sampai Karena sekarang? aku takut. Sampai sekarang? Ya. Karena cucu satu-satunya yang Katolik hanya anak gue. Oh gitu. Jadi anak gue takut. Anak gue sangat tahu diri banget untuk menjaga perasaan nyokap gue. Gitu. Nah dulu waktu kakaknya masuk Islam, papanya mungkin ya tadi kurang begitu tahu. Mamanya bagaimana juga kurang begitu tahu. Nah waktu Ocha masuk Islam, gimana papa mamanya? Ya perubahan raut wajah, perubahan perlakuan pasti berbeda banget kok.
Tapi nggak heboh marah-marah atau enggak gitu? Enggak. Nggak pergi lu gitu enggak? Oh, enggak. Enggak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, gue terima aja gitu. Gue terima, itu kan salah satu resiko yang udah gue ambil. Iya, iya, tapi maksudnya orang tua hanya gimana? Hanya cemberut aja. Ah, gitu. Kayak, ngapain sih lo pakai kerudung? Gitu. Oke. Itu kan kewajiban gue. Tapi kalau di rumah kan nggak perlu pakai kerudung. Ya kan, kalau gue kerja keluar. Oh, kalau keluar. Ya. Oh, setelah Kirain di rumah juga pakai kerudung, tidur pakai kerudung. Setelah gue syahadat itu, gue langsung pakai kerudung kerja. Oke, alhamdulillah. Gue langsung kerja pakai kerudung. Jadi apa namanya? Gue selalu pakai kerudung. Gue mikir ini kewajiban gue kali. Jadi sama orang-orang di luar sana yang ngelihat, ya maaf ya, kayak temen gue nih yang mungkin ngelihat sekarang Sioca pakai kerudung, gue sampai disebut, oh itu si Apa? itu gitu. Masih ada yang begitu ya? Masih. Itu teman-teman yang dari circle yang lama. Ya. Apa ya? Jadi kayaknya tuh ya gue nitip pesan aja lah sama orang-orang yang memang ya mungkin agamanya belum bareng sama gue nih gitu ya, belum orang. Nggak lo lihat orang dari kerudungnya. Ya jangan lihat dari sifatnya. Kerudung itu memang udah suatu kewajiban di agama Islam. Terlepas orang itu bagaimana, jangan disalahin kerudungnya. Gitu. Jangan gimana. Semua orang punya masa lalu ya kok. Mungkin orang-orang atau temen-temen gue yang tahu masa lalu gue, oh si Sioca begini, gue begini. Maaf nih, gue bertato. Tapi gue sebelum maaf gue bertato. Oke. Mungkin mikirnya kan temen-temen kok si Sioca tuh dulu begini. Gue sebenarnya tutup mata tutup kuping kok, nggak mau tahu. Lu nggak pernah tahu kan pas saya jadi gue. Iya. Lu nggak pernah tahu mengalami apa yang gue alami. Kenapa gue begini, kenapa gue begitu. Kayaknya gue nggak perlu cerita deh sama semua orang alasan gue kenapa gue seperti itu gitu. Dan mereka melihat penampilan gue sekarang itu kayak nggak mungkin lah si Sioca. Si Sioca bisa. Tapi yang tadi sampai temennya sampai ngomong-ngomong begitu tuh teman-teman dari Katolik berarti. Kristen Katolik temen aku kan Kristen. Berarti mereka nggak pernah baca Bible ya? Ya mungkin nggak pernah lihat saya. Di Bible ada nggak perintah suruh pakai kerudung? Ada ya? Ada. Iya betul. Gimana sih, aku lupa kok itu. Aku tadi ingat-ingat itu. Ada, aku pernah baca. 1 Korintus ya? 11 ayat 5-6. Ya. Ayat 5 sampai 6. Bahkan diharamkan makan babi juga ada loh. Ada. Iya kan? Ya. Tapi kalau diharamkan makan babinya tuh dari Perjanjian Lama. Ya. Kalau di Paulus, sebenarnya kalau surat Paulus yang bilang semua makanan halal, kan dibilang semua makanan halal. Tapi kan Paulus nggak nyebut babi. Ya. Pertanyaannya, buat orang Yahudi, babi itu makanan atau bukan gitu? Buat orang Yahudi nih, bangsa Israel dari zaman dulu, kan babi memang sudah haram. Kalau sudah haram kan berarti dianggap sudah bukan makanan Ya, gitu, betul. ya kan? Ketika Paulus bilang semua makanan halal, dan Paulus nggak nyebut babi, dan Paulus juga setengahnya orang Yahudi, berarti kan Paulus tahu juga babi bahwa haram gitu, ya kan? Tetapi mungkin sama gereja dianggap semua makanan babi termasuk makanan gitu. Ya. Mungkin ya. Iya. Itu kan ranah mereka. Tapi kalau yang kerudung harus pakai kerudung. Ya, itu memang yang ini. Sorry, pernah nggak ngelihat foto atau lukisan atau gambar Maria Ibu Yesus nggak pakai kerudung? Pernah nggak? Ya itu makanya gue pikir-pikir sama gue waktu kecil, gue Maria kan ceritanya tuh, kok yang kelihatan cuma telapak tangan kan? Ya. Sama seperti orang yang berkerudung, maksudnya aurat telapak tangan. Yang maksudnya ya Allah, ini sebenarnya gimana ya? Itu menjadi pertanyaan gue kok. Itu di saat gue SMP tapi. Ini ninja apa sih? Ini apa gitu? Ini gimana? Konsepnya agama gue kan kayaknya nih selama ini nih yang gue lihat, si orang yang agama Katolik nih melihat agama Islam tuh kayak agama yang sebelah mata, ngerti gak sih? Oh ini agamanya orang ini nih, agamanya yang kayaknya orang yang miskin, sorry ya, yang gue lihat begitu gitu. Betul, memang betul. Keluarga gue juga masih ada yang mikir begitu. Karena kayaknya dipandang banget jelek banget gitu. Apa sih salahnya gitu? Sampai gue pikir apa sih salah agama ini gitu? Perasaan menurut gue setelah gue semua lah,
indah banget, tidak pernah mempersulit, gampang. Itu sih yang ngerasa. Ya balik lagi itu yang patung yang itu, yang berkerudung itu, itu menjadi pertanyaan. Kok sampai gue ini gimana ya? Ya sebenarnya kan gini, ada pandangan gereja yang memandang bahwa masalah kerudung itu hanya masalah fashion, ya, fashion yang berkembang gitu. Bahkan ada pendeta yang bilang begini, kalau mau ngotot harus pakai kerudung seperti orang Yahudi zaman dulu, berarti yang laki-laki juga harus pakai gamis kayak Yesus gitu. Ada yang bilang begitu. Tapi kan bukan berarti istilahnya kitanya ngikut menutupi rambut itu karena fashion, bukan. Tetapi karena memang di dalam agama rambut perempuan memang termasuk aurat gitu. Ya, makanya harus ditutup. Sedangkan Paulus sendiri ngomong di dalam suratnya, wanita yang tidak berkerudung mendingan botak. Botak, iya benar. Dibotakin gitu. Nah, sekarang berarti kan dalam hal ini kan gereja mengikuti Paulusnya tuh setengah-setengah. Ya. Ada yang diikuti, ada yang enggak. Dan Kristen secara umum, secara yang mainstream, ada yang masih ngikutin, ada yang enggak. Ada yang nggak makan babi, ada yang makan babi. Iya kan? Kristen beda-beda. Ada yang Advent, Advent nggak makan babi, bahkan nggak minum kopi malah. Ya, ada sebagian besar Kristen makan babi. Jadi Kristen sendiri pun itu juga nggak konsisten ngikut Paulusnya, gitu ya. Masalah makanan, dietary sama makanan, masalah fashion, nggak konsisten, nggak semuanya gitu loh. Yang ngikutin malah yang sedikit, yang mayoritas nggak ngikutin. Gitu. Nah, balik lagi ketika ngeliat mama sama papa ngelihat Ocha masuk Islam, hanya sikap aja yang berbeda gitu ya. Iya sikap aja yang berbeda dan ya kayak nggak mau lihat gue gitu kalau gue pakai kerudung tuh masuk kamar. Oh, tapi selama dari mulai Ocha masuk Islam tuh masih tinggal sama orang tua terus? Atau udah bisa waktu punya anak itu? Enggak, masih satu sama orang tua. Masih satu rumah. Oke. Jadi emang kayaknya kalau ngeliat gue tuh ya kayak dulu kerja. Setelah mulai tuh masih kerja atau itu gue pakai kerudungnya sampai di luar rumah kalau nggak di tempat kerja. Jadi gue di motor tuh pakai hoodie gitu. Oke. Terus? Gue cuma merasa tanggung jawab gue aja sih, itu kewajiban gue gitu. Itu orang tua gue yang melahirkan gue, yang membesarkan gue. Tapi kan gue sudah memeluk agama yang berbeda, yang gue juga punya alurnya sendiri yang harus gue lakukan, kewajiban gue gitu. Ya udah, gitu. Cuman ya memang itu menjadi suatu perdebatan sama perang batin sih. Ya itu salah satu cobaan mualaf. Lu kuat nggak diginin sama orang tua lu sendiri? Lu bakal berpindah apa enggak? Tapi pernah nggak ngobrol sama mamanya? Nah, pernah nggak mah ngeliat lukisan gambar Maria nggak pakai kerudung gitu? Ya enggak, gue nggak berani. Nggak berani. Dia yang berani. Yang ngomong-ngomong, temen sama Mang Erik itu temen apa? Itu temen kecil. Waktu temen nyolong mangga gitu? Iya. Oh gitu. Dia tuh tapi Masya Allah ya, dipertemukannya setelah kita emang kita main dulu. Dia sering main dulu tuh di rumah aku. Karena aku dulu tetangga. Karena aku dulu ini kok merentalkan PS tuh. Oh, rental PS. Jadi nongkrong. Oh, dia main PS. Nongkrong, ya. Dia main PS. Bayar nggak? Bayar lo ya. Goceng dikanya. Jadi terus? Dia main tuh nongkrong, sering disuruh sama mama. Kok Rick beliin ini, mau es ya? Rick ya apa Rick? Oh gitu? Iya. Pokoknya deket banget lah sama, emang deket banget. Temen dari kecil. Ya, temen dari kecil. Terus emang udah deket banget, terus hilang lah. Aku udah nggak buka PS tuh. Dia nggak tahu kemana, aku kemana. Ini memang sudah jalannya Allah. Allah tuh, aduh benar-benar luar biasa mempertemukan aku sama beliau, sama istrinya. Suami aku yang sekarang nih biasa sebelum tidur suka buka-buka YouTube. Oke. Nonton siapa? Nonton Erik apa nonton siapa? Nonton beliau. Oh, nonton Erik. Enggak, tapi awalnya aku nggak tahu kalau suami gue tuh nonton beliau, nggak tahu tuh. Terus?
biasanya kalau udah nonton tuh di back gitu loh kok, di back. Jadi nggak itu. Nah, aku pagi-paginya tuh, pinjam HP dong, aku bilang gitu. Pas dibuka, podcastnya beliau. Nah, bentar dulu, gue kayak kenal sama nih orang. Siapa? Ini mukanya dulu nyewa PS nggak bayar nih gitu. Siapa gitu? Nah, lama kok bener liatin siapa ya? Erik. Iya, ini si Erik. Cari tuh. Gue lihat di YouTube, terus ada di YouTube-nya beliau, Mualaf Channel. Gue search lah di IG-nya. Gue search Mualaf Channel. Bener. Dia ODM. Terus? RE. Oh enggak, kan dia namanya Kang Erik ya. Dipanggilnya. Gue nge-DM-nya apa? Kang Erik, Assalamualaikum. Terus? Akhirnya dia balas, gue minta WA dong, cerita-cerita. Ya udah, ngobrol sama dia, lu gimana kok bisa masuk Mualaf, lu gimana bisa masuk Mualaf. Itu indah banget kan. Baru cerita sama-sama. Iya, baru masuk cerita. Islam gitu. Iya, aku Mualaf loh. Ya kan, Masya Allah ya, enggak dari suami aku bangun tidur pas lagi nonton beliau gitu. Ya, indah banget aja gitu. Jadi ketemu Kang Erik hari ini tuh sebelumnya udah pernah ketemu? Udah pernah. Oh, udah Udah pernah ketemu. Setelah berapa tahun tuh? Berapa tahun ya, Rik? Lulus SMA. Lulus SMA kok. Lulus SMA. Berarti Oke. 2009 kok Erik. 2009. Ya. 2009. Sekitar 15 tahunan 15 iya. tahun baru ketemu sama beliau lagi. Ketemu udah sama-sama Muslim ya. Alhamdulillah. Sama terus. Oh iya, kita Muslim. Iya, Cuma berapa bulan doang malah. Mantan kafir. Iya, mantan kafir. Aduh. Sekolah minggu bareng. Hah? Sekolah minggu bareng. Iya. Kok bisa bareng? Lu kan Advent, lu kan Katolik, kok bisa bareng? Karena gue tuh tipe orang yang di rumah siapa tuh dulu? Di rumah Marco, teman kita itu. Kesana kita sekolah minggu. Gue mah apa aja diajak teman gue, diajak teman gue ke gereja mana gue ikut. Oh gitu. Iya. Oh berarti kayak KJJ dong. Apa itu? Aduh, berisik banget ya. banget motornya ya. Hah? Nih ciri khas motor Bandung nih. Lu nggak tahu kayak KJJ? Apa? Gereja Kristen jalan-jalan. Ya itu gue bener sama dia. Atau gereja Katolik jalan-jalan. Pokoknya gue gereja mana aja, gue ikut ke sini. Iya, gue ikut gitu. Gue pengen tahu. Sekolah minggu sama dia gue ikut. Sekolah minggu di ke gereja gue ikut gitu aja. Bisa gitu ya? Tapi nggak menimba ilmu, tapi lama. Cuma ikut aja, ikut genjreng-genjreng. Dulu Kang Erik kan seneng genjreng-genjreng. Oh, gitu. Sambil mengangkat tangannya dia. Sambil memuji Tuhan. Iya, maksudnya. sambil begini kan, dia begini. Tapi gini, saya pengen balik lagi sebentar. Dulu mimpinya waktu SMA kan? Iya, SMA kelas 2 kok. SMA kelas 2. Masuk Islamnya setelah umur kurang lebih 26 tahun. 24, iya berarti lama Berarti banget. SMA kan kira-kira umur 17 ya. 7 tahun. Sampai 7 tahunan berarti 7 baru tahun. masuk Islam. Nah, masuk Islamnya itu ngambil keputusannya kenapa? Apa masa gara-gara mimpi yang SMA? Oh enggak, emang udah bulat aja. Ada salah satu andil. Salah satu andil aku masuk Mualaf tuh suami aku. Oh, oke. Tapi bukan karena dia ya, di garis bawah, Iya, tolong iya, ya. iya. Bukan karena beliau, bukan. Karena aku ngobrol takut ya, aku siapa yang nggak takut sih? Katolik, seorang agama, sebuah agama yang tahu kan kalau Katolik itu fanatiknya banget Iya, gitu ya. iya. Terus aku tinggal satu-satunya nih anak bungsu yang diharapin mungkin lu jangan sampai pindah, Oke. karena udah dua anaknya ini pindah. Gue udah berpaling gitu. Mereka satu-satunya gua nih. Itu yang bikin gue berat gitu. Tapi akhirnya kenapa gue harus takut? Berarti sekarang di rumah yang masih Katolik cuma nyokap. Nyokap tok. Nyokap tinggalnya sama Ocha, sama anak-anak. Mana anak? Ya, maksudnya kalau yang kakak itu bisa. Bisa. Jadi ya akhirnya banyak nanya, banyak cerita. Ya kenapa lo harus takut? Kenapa gue harus takut? Gitu. Ya, maksudnya gue nanya ke orang ya, kenapa harus takut? Kalau emang itu kok yang selalu gue harus bawahi. Setiap lo ngambil resiko, apalagi lo berpindah agama, tolong resiko yang nanti diambil di depan, ya lo terima, ikhlas. Udah itu aja sih. Walaupun memang awalnya takut, tapi kan ya udah berjalannya waktu. Ya udah toh sekarang gue diterima kok, walaupun mungkin di keluarga besar masih kayak dianggap lihat lo masuk Islam
Jadi gitu kan, nggak banyak kan duit lo kan? Banyak lah yang kayak gitu. Gue mah udah nggak peduli. Gue mah cuma berserah aja sama Emang Allah. kalau yang Katolik emang semuanya banyak duit gitu? Ya mungkin beliau keadaannya lagi Oh. kayak begitu. Ya jadi ya udah gue terserah aja kok. Yang tahu jalan rezeki gue cuma Allah, bukan mereka gitu. Mereka juga nggak gimana sama gue gitu. Jadi ngapain sih gitu? Gue harus dengerin apa kata orang gitu. Karena ya, Kalau Ocha termasuk anak yang manja sama orang tua dulu nggak? dibilang manja, tapi nggak manja banget ya. Ya manja ke bokap sih, karena gue deket banget sama bokap. bokap. Kalau Ocha sama mamanya termasuk yang nurut apa enggak? Enggak, Enggak gitu? enggak. Oh. Gue lebih nurut sama bokap. Pernah disuruh sama nyokap, nggak mau gitu? Oh iya, gue punya cerita. Gimana? Lupa nih yang gue cerita. Lo, Bokap gue meninggal. bokap nih. Bokap gue meninggal. Otomatis banyak yang layat dong, temennya. Nah, bokap gue udah dimakamin tuh 3 hari setelah bokap gue pemakam bokap gue, dia datang ke rumah bokap. Dia baru datang ke rumah bokap. Perempuan. Dia apa sih kok namanya kalau perempuan tuh pendeta perempuan gitu apa sih? Pendeta perempuan. Ya maksudnya ada kayak di Kristen gitu. Katolik apa Protestan? Enggak, pokoknya di Kristen gitulah. Dia orang Manado kok gitu di Ya Manado bisa aja gitu. pendeta Ya, mungkin. pendeta kan tapi perempuan pokoknya. Bang ya udahlah. Dia perempuan lah, udah. Dia pulang pamitan dong sama gua. Dia bisik-bisik ke gua, nggak bisik-bisik sih, pelan-pelan tuh sambil gini. Ya nggak apa-apa katanya, kamu mualaf. Tapi tetap dia berdoanya sama Tuhan Yesus. Jadi gue bingung konsepnya gimana ya. Gue bingung. Gimana ceritanya? Ya gimana ceritanya? Ya, lu boleh Mualaf tapi gitu. doanya masih sama Tuhan Yesus. Ya lu boleh berkerudung. Ya orang taunya lu Islam aja, tapi kan kalau doa kan lu nggak ada yang dengar. Mintanya sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu ngasih apa yang lu mau. Iya aja gue bilang gitu. Itu yang oh ya berarti ada ya orang yang masih sini loh. Masih yang berusaha narik balik. Iya.